Hai Besti, apa kabar kalian? Kangen gak sama Tante Debs pakai Z? Pakai Z ya, jangan pakai S. Karena kalau pakai S nanti kamu batuk. Hey, aku melihat orang-orang baru nonton channel aku. Selamat datang, welcome. Jangan lupa tung. Anyway, hari ini hujan ya guys. Hujan. Aku pikir setelah balik ke sini tidak akan bener-bener. Aku nggak bisa ngomong sih. Aku pikir tadinya ya kan balik sini itu sudah yang kayak mau I can see sunshine every day. Ternyata enggak guys. Jadi spring itu hujan, anget-anget dikit, habis itu hujan lagi seperti itu. Tapi at least I'm not complaining ya, karena cuacanya sudah agak sedikit menghangat, tidak dingin lagi. Dan memang hujan dibutuhkan pada saat musim semi, karena bunga-bunga kan butuh ya, butuh diairi. Ya udah, abaikan ya, ada suara wipers, nggak apa-apa lah, anggap aja itu back sound. Anyway, ya buat kalian yang wondering, Tante Dia sudah balik Kanada, sutra, dan sudah berada kembali di balik setir, ya. Sudah tidak disetirin lagi, setir sendiri, dan aku sudah mulai kerja. Jadi aku nyampe di sini tuh tanggal 1 Mei, terus tanggal 2-nya itu kan hari Senin. Aku nyampe tuh hari Minggu kan, dan hari Senin tuh kan aku libur ya guys. Nah, hari Seninnya aku libur, jadi aku masih sempat lah tidur gitu ya, istirahat. Tapi ternyata tidak cukup guys, jadi aku sekarang sedang mengalami apa yang dinamakan jet lag. Ada yang banyak yang nanya, jet lag itu apaan sih Tante? Jadi jet lag itu seperti gini loh, badan kita menyesuaikan, karena kemarin itu kan aku sudah terbiasa dengan jam bobo di Indonesia. Terus pas nyampe ke sini beda lagi dong, ya kan? Sini kan mundur 13 jam. Tuh buat kalian yang nanya perbedaan waktunya berapa lama sih Tante? 13 jam mundur. Jadi kita di sini ini menerima sisa-sisaan matahari kalian yang ada di Indonesia ataupun di Eropa juga sih. Anyway, aku mau cerita ya guys ya. Kemarin itu banyak yang DM aku, Tante aku mau tahu dong gimana caranya kalau pulang ke Indonesia bla 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 bla. Nih ya buat kalian, aduh enak banget ya, secara langsung Eka kasih tahu. Sementara buat kalian yang udah lama subscribe di channel Tante Debs ini, tahu banget gimana aku kemarin itu strugglingnya, perjuangannya untuk mencari tahu. Karena apa guys, lucu ya, tidak ada official website ataupun tidak ada kayak semacam edaran resmi gitu ya, secara umum, secara general untuk orang-orang yang tinggal di luar negeri untuk pulang. Yang ada itu bentuknya sama, tapi masing-masing KBRI itu berbeda. Jadi Eropa beda, Amerika beda, terus Kanada beda. Nggak paham ya mungkin mereka tidak saling komunikasi. Anyway, jadi hari ini aku memutuskan untuk kembali ke channel aku ini. Daripada aku ngetik-ngetik ya, buat kalian yang nanya-nanya, mendingan aku kasih tahu gimana caranya waktu aku ya, pengalaman aku ya. Mungkin kalian akan berbeda, karena kalian tahu sendiri kan, Indonesia itu berubah-berubah terus. No offense, I love you no matter what ya Indonesia. Cuman gini, contohnya aja ya, waktu aku pulang tuh masih yang kena tes PCR ya kan. Ternyata pas teman-teman aku yang sesudahnya datang itu, mereka sudah tidak harus tes PCR. That's 275.000 rupiah loh, alias 275.000. Kan lumayan ya bisa buat apa ya? Ya macam-macam lah, buat apa kek. Anyway, tar dulu, nyalain dulu wipers di belakang. Ini hujan bikin gue bikin gue melo, kayak rindu-rindu sesuatu, seseorang. Anyway, kembali ke topik. Jadi yang pertama kali kalian harus lakukan adalah mastiin bahwa beli tiket dulu tentunya. Tapi sebelum beli tiket, pastiin kalian itu udah vaksin ya. Penting. Aku kurang paham ya kalau kalian baru 1 kali vaksin ya, tapi yang jelas
kalau boleh ngomong nih, make sure kalian udah vaksinnya tuh komplit, karena itu ngebantu juga waktu di Indonesia kalau kalian mau travel secara domestik, oke? Jadi make sure sebelum niat mau pulang selesain dulu lah vaksin kalian, oke? Nah itu pertama. Terus tentunya kalian beli tiket kan, and then after kalian beli tiket jangan lupa hasil vaksin kalian itu diverifikasi di website Kementerian Kesehatan, ada kok. Kalian Google aja verifikasi vaksin Kemenkes, itu langsung tuh keluar websitenya. Oke, nanti di website itu kalian harus bikin login, bikin password, ya kan? Terus kalian masukin data-data kalian, oke? Bisa kayaknya KTP ya, aku kemarin tuh masukin KTP dan sebagainya. Pokoknya kalian ikutin aja lah, gampang kok. Nah nanti kalian disuruh nunggu tuh, nanti mereka akan email kalau misalnya vaksin kalian itu sudah terverifikasi. Nah tips dari saya yang sering kena reject, kalian tuh nggak bisa nulisnya gini doang, jenis vaksin Pfizer atau enggak Moderna, nggak bisa, harus plak ngikutin apa yang ada di sertifikat vaksin Anda. Jadi ternyata waktu pertama awal kan aku cuma tulis doang Moderna, ternyata di rejectin. Sakitnya tuh di sini, di reject dong sama Kemenkes. Akhirnya aku pasang lagi kan, diberikan kesempatan untuk upload ulang. Akhirnya aku ngikutin banget, jadi kayak bahasa kimianya yang kayak komertik, nah, oke, nanti aku kasih tahu kamu ya masalahnya. Sekarang aku kasih tahu aja dulu step-stepnya. Nah, habis kamu verifikasi, terus kalau mereka udah approve, nah kamu upload tuh namanya aplikasi Peduli Lindungi, oke? Nah, di dalam aplikasi Peduli Lindungi itu, selain kamu bikin profile, akun dan everything, nah kalau kamu punya kamu punya vaksin sudah terverifikasi, itu bisa kamu upload di situ, oke? Nah juga ada satu lagi icon di dalam Peduli Lindungi itu namanya e-hack. Nah ini penting banget guys, penting banget. Kalau aku kemarin aku lewat Jepang ya, jadi sebelum berangkat itu udah diminta diliatin, terus juga di Kanada ya, terus pas aku transit di taruh domestik nggak ditanyain. Jadi kan aku kan dari kotaku itu kan harus ke Vancouver dulu ya, dari kotaku aku harus ke Vancouver dulu, dan itu nggak ditanya kalau yang dari kotaku, yang ditanyanya pas udah di Vancouver ya. Make sure pada saat kalian bikin account everything, terus masukin semua informasi termasuk tes PCR, karena kalau mau berangkat ke Indonesia itu masih diminta tes PCR kemarin aku ya. Jadi hasil PCR-nya itu kalian scan semuanya, make sure semuanya ada di HP ya guys. Ada temanku di sini bilang, kenapa sih harus di print? Kalau aku mah semuanya di HP, ada di iPad, ada di ini apa segala macam. Terus aku yang no. Kalau aku lebih pilih aku print, karena kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu, namanya juga mesin gadget gitu ya. Terus ternyata tiba-tiba dia error atau apa, nggak bisa nyala ataupun stuck, lu stres, mendingan lu print. Just in case, ya kan? Anyway, udah tuh. Kalian masukin semua di situ. Jadi nanti e-hack itu akan mengeluarkan QR code ya, yang itu nanti dibutuhkan pada saat kalian mau naik pesawat selanjutnya. Kalau aku kemarin aku naik consider ANA ya, tapi sebenarnya Air Canada. Nah, itu sama pihak airlines-nya itu diminta e-hack QR code-nya. Nah, itu make sure kalian punya. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih ya kan. Secara kan di Indonesia sekarang sudah tidak karantina. Nah, kalau yang sekarang begitu nyampe ke Indonesia ya udah gitu aja. Kalian keluar aja. Cuma dicek aja gitu loh, dicek e-hack-nya sama dilihat kalian sudah vaksin, ya udah you walk out. Nggak kayak aku kemarin. Aku kemarin ya guys, masih disuruh tes PCR. Ya, masih disuruh tes PCR, and then aku pikir kan abis dicolok-colok itu akan nunggu 3 jam di airport. Ternyata tidak. Aku tanya sama mbaknya, ini saya nunggu di mana ya untuk hasil? Oh enggak bu, ibu keluar aja. Hah? Terus what's the point dong gue tes PCR itu? Coba kebayang nggak? Kalau misalnya gue positif, how would they know? Dan mereka cuma dengan santainya bilang,
bilang nanti ibu kalau mau tahu ya, nanti ibu kalau mau tahu hasilnya, ibu tinggal scan aja ini QR code-nya. Halal. Jadi ternyata tuh ya cuman mau jualan. Aduh nggak deh, gue nggak mau komen, ntar tiba-tiba gue diculik. Bentar ya guys, aku mau pindah lane dulu. Nah, udah seperti itu aja. Nah, kenapa kita butuh yang vaksin-vaksin itu, peduli lindungi itu sangat dibutuhkan kalau kalian anak-anak yang suka gaul di mall. Beberapa kafe, kalau kamu cuma ke kafe, restoran itu jarang diminta ya. Tapi kalau ke mall itu biasanya di scan gitu loh, di scan QR code-nya kayak semacam check-in gitu. Nanti kalau kalian sudah vaksin, sudah komplit vaksinnya itu biasanya keluar warna hijau, kayak dicentang warna hijau gitu. Nah, aku mau cerita ya. Aku kemarin di reject terus, kenapa? Karena vaksin booster aku itu tidak ada di drop down menunya Kemenkes itu, tidak ada. Ya, jenis vaksinku yang ketiga, which is my booster, itu tidak direcognize dan tidak ada pilihannya gitu loh. Terus saya harus milih apa kalau tidak ada pilihannya? Ya enggak sih, gitu. Jadi gimana Tante Deb cara ininya? Saya melakukan cara seperti orang Indonesia lainnya. Tapi ini jangan ditiru ya guys, jangan ditiru. Jadi aku menggunakan akun mamiku. Jadi aku adalah nenek-nenek termuda yang main-main di mall. Anyway, ini nggak rekomendasi ya, nggak rekomen. Cuman aku nggak ada cara lain gitu loh. Secara ya, Eka punya vaksin yang ketiga itu tidak terrecognize, tidak dikenal. Ya nggak tahu, soalnya mereka juga, aku udah cari bolak-balik daftarnya. Vaksin pertama ada, vaksin kedua ada, vaksin ketiga booster aku tuh nggak ada di daftarnya mereka. Terus salah siapa? Terus aku harus bagaimana? Anyway, ya udahlah, sudah berlalu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang next ya, pas balik. Ini khusus untuk Kanada ya, guys. Untuk Kanada. Aku nggak tahu kalau negara lain. Jadi Kanada itu ada aplikasi juga, guys, namanya Arrive Can. Can-nya CAN ya, Arrive Can. Nah, itu tuh masukin situ semua. Nama, nomor paspor, terus kita memberikan pernyataan bahwa kita eligible untuk enter Kanada ya, dan situ ada pilihannya apakah kamu citizen, permanent resident, ataukah kamu working permit dan sebagainya. Nah, itu dimasukin situ semua, terus kita harus berikan pernyataan bahwa kita juga udah fully vaksin, terus kita upload juga ke mereka sertifikat vaksin kita. Dan ya kan, kalau Kanada Eka langsung di approve secara kan secara vaksin-vaksinnya mereka kan, gitu caranya. Nah, itu Arafken itu nanti ditanya pada saat check-in counter di Terminal 3 di Jakarta. Itu langsung tanya mbaknya. Aku kebetulan naik ANA all the way nyampur sama Air Canada. Jadi cuman nunjukin paspor sama Arafken itu doang. Nggak ditanya bukti vaksinnya, udah nggak ditanya lagi. Terus udah gitu juga aku tuh dengan inisiatif sendiri ya, aku PCR karena just in case kalau ditanya. Ternyata nggak ditanya, guys. Nggak ditanya sama sekali tes PCR-nya. I don't know, mungkin karena aku udah 3, mungkin ya kan. Bener juga kata temanku bilang yang baru datang, aku udah nanya kok di airport, kita kalau balik ke Kanada nggak perlu PCR. Cuman aku kan orangnya pengen everything ke plan, jangan sampai ntar tiba-tiba lu udah mau berangkat hari itu juga terus ditanya sama mbaknya PCR-nya mana, terus lu yang belum PCR, mampus nggak? Dan PCR itu kan nggak mungkin yang saat itu juga harus jadi gitu loh. Jadi lebih baik ya, jadi intinya gua 2 kali wasting money 275.000 pas datang dan pulang. Anyway, nah udah tuh kayak gitu aja. Nah, jadi nanti pas aku pas transit juga nggak ditanya-tanya aplikasi Arafken-nya whatever. Nanti pas ditanyanya pas udah nyampe di Kanada. Nah, karena aku connecting flight dan aku bukan landed immigrant ya, maksudnya yang baru pertama kali datang Kanada. Jadi dari atas itu udah dibelokin akunya. Dan
senengnya lagi, mungkin karena aku naik Air Canada ya, aku nggak tahu kalau naik yang lain, itu tuh luggage aku tuh udah nggak perlu aku ambil lagi. Biasanya dulu luggage itu kita harus ambil dulu, baru kita pindah ke domestic flight. Kalau sekarang luggage itu sudah all the way sampai final destination ya. Jadi aku belok, terus di atas itu udah ada border patrol sendiri ya, nunjukin RFK, dan aku kena random PCR test. Damn. Mungkin karena dilihat paspor Indonesia ya, jadi random PCR test. Which is nggak dilakukan tesnya di situ. Kalian bisa lihat di vlog aku sebelumnya ya. Jadi cuma dikasih kayak home kit gitu dan kita ngerjain sendiri. Tapi jangan sedih. Aku tadi sempat bingung, waduh ngerjain sendiri kayak apa gitu kan ya. Ternyata bisa dipandu sama mereka punya virtual assistant. Jadi kita itu kayak Zoom meeting gitu ya. Tapi mereka menggunakan Microsoft Teams. Kita register dulu home kitnya, kan home kitnya tuh ada yang kode-kodenya bla 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 gitu, dan akhirnya kita meeting lah sama ada staffnya gitu ya, tuh staffnya memandu kita gimana cara nyoloknya. Jadi ternyata nyoloknya itu di sini nih, di antara gizi sama pipi, sini kiri kanan, baru ini hidung juga kiri kanan, abis itu masukin ke dalam kayak tabung kecil gitu, baru masukin ke amplop gini-gini, baru kita drop ke apotik yang dituju. Jadi kayak farmasis ya kalau di sini bilangnya. Udah di drop gitu aja, kita nggak ngeluarin duit untuk ngirim karena itu sudah ada stiker-stikernya semua. Dan guys, guess what? Tadi pagi aku dapat email notifikasi bahwa hasilku negatif. Jadi puji Tuhan banget ya, selama perjalanan aku ini. Tadi kan orang bilang, ih gila lu ke Indonesia kan masih banyak tuh Omicronnya gini-gini. Puji Tuhan banget ya, puji Tuhan banget aku tidak terkena. Sampai detik ini aku tetap sehat ya, tetap sehat. Dan ya tidak orang itu kasih sayangnya belakangan. Anyway, maaf ya guys. Di sini suka ada orang-orang driver agak-agak TOLOL. Anyway, jadi gitu aja guys. Sedikit sharing dari aku ya. Kalau kalian mau tanya-tanya, I guess kayaknya udah lumayan komplit lah penjelasan aku ya. Penjelasan aku udah komplit banget. Oh ya, aku mau share juga, ada yang nanya kan, tuh gimana tuh Tan, peduli lindunginya kan ke reject tuh, jadi nggak bisa. Nah, aku kemarin tuh travel, aku bawa tuh print out. Aku bawa print out aku dari Kanada and it works ya. Aku bawa print out dari Kanada, sertifikat vaksin bahwa aku udah vaksin komplit itu, aku tunjukin kayak waktu aku mau naik kereta dan sebagainya gitu ya. Aku tunjukin ke mereka, ternyata diterima. Mungkin karena mereka pikir turis kali ya, turis. Ya iyalah kalau orang dari luar negeri gitu kan punya masalah dengan aplikasi Peduli Lindungi gitu kan, jadi bisa nunjukin itu lewat-lewat aja tuh guys. Dan aku tuh naik kereta tuh dari Jakarta ke Bandung, terus dari Bandung ke Jogja, terus dari Jogja ke Malang, itu semuanya lewat, syukurlah ya. Nah seperti itu aja guys rambling aku hari ini, semoga membantu ya pengalaman aku pulang dan kembali ke Kanada, maksudnya pulang ke Indonesia dan kembali ke Kanada. Dan ya, life must go on. Thank you, bye.